Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Rara. Ya, gimana nih kabarnya Bu Risma hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Rara. Bu Rara sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan saya semangat sekali nih untuk kegiatan praobservasi kali ini Bu. Wah, saya merasa gugup nih. Baru pertama saya di observasi dengan Bu Rara. Oh baik, jadi biar Ibu lebih nyaman, tidak gugup, kira-kira apa nih harapan Ibu untuk pertemuan kita hari ini? Ya, jadi harapan saya Bu setelah observasi dengan Bu Rara ini, saya bisa sharing dengan Bu Rara, bisa saling tukar pendapat, dan saya juga nanti mungkin bisa dapat saran dari Bu Rara nih terkait pembelajaran yang baik di kelas saya nanti. Oh, iya baik. Nanti rencananya mau mengajar materi apa Ibu di kelas? Rencananya materinya saya ambil materi tentang kosakata Bu. Kosakata yang berawalan K, ada K, Ku, I, Ku, dan Ku. Jadi ada berapa suku kata itu? Berarti ada K, Ke, Ki, Ku. Ada 5 ya Bu ya? Iya, ada 5. Jadi tujuannya nanti apa Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menyebutkan kosakata ya Bu ya, yang berawalan huruf K dengan tepat. Terus siswa dengan menyusun huruf dan gambar juga, siswa dapat menuliskan nantinya 5 benda yang berawalan huruf K. Oh iya, jadi tentang kosakata nanti ya Bu ya? Kayak kosakata. Oke, menarik sekali Ibu. Dan di kelas 1 Bu ya? Iya. Nah untuk kelas 1 ini tentu ada tantangan Bu ya, ada tantangan, ada kesulitan juga yang mungkin Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Iya Bu, tentu saja Bu, banyak sekali tantangan yang saya hadapi, sepertinya tantangan itu untuk bahasa Indonesia ini dengan cara menyampaikannya, dengan kita cara menyampaikannya sebagai guru, tentu kita harus punya strategi pembelajaran yang menarik Bu, agar pembelajaran itu dapat disampaikan ke siswa. Terus juga kita perlu tahu nih setiap siswa itu yang berbeda-beda. Tentu kita perlu menyiapkannya supaya siswa itu gampang dan mudah memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi bagaimana cara penyampaiannya ya biar bisa dipahami anak, dan nanti akan strateginya perlu dipersiapkan juga begitu. Oke baik, dari tantangan yang Ibu sebutkan, apa yang akan dilakukan atau strategi apa yang nanti mau dilakukan? Jadi nanti saya strateginya mungkin dengan membentuk kelompok ya Bu ya, membentuk kelompok. Di kelas itu ada 5 siswa, jadi insya Allah saya akan membagi 4 kelompok dengan siswa yang saya petakan. Ada yang siswa berkemampuan cepat, sedang, dan perlu bimbingan. Juga saya menyiapkan media gambar juga Bu, atau huruf, LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa tersebut. Jadi nanti akan disediakan media-media yang menarik, dan juga LKPD-nya berjenjang berarti Bu ya, sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuan belajar di kelas. Karena untuk kelas 1 Ibu ya masih calistung, baca tulis hitung yang perlu dikuatkan supaya ini siap di kelas 2 tuntas di semester ini. Jadi fokus ke calistumnya Bu ya. Ya saya tertarik sekali nih dengan pembelajaran Ibu. Bisa Ibu ceritakan secara singkat kegiatan pembelajaran Ibu nanti? Ya, jadi pembelajarannya kan tadi yang pertama saya sudah menyiapkan siswa itu dalam kelompok masing-masing ya Bu ya. Mereka duduk di kelompoknya masing-masing. Terus saya juga harus menyiapkan gambar tadi. Jadi nanti gambar itu saya perlihatkan pada siswa, mereka menebak gambar apa itu. Dari gambar itu ya tahu nama gambar itu. Lalu dari nama gambar itu mereka yang siswa itu digabung ya semuanya Bu ya. Dari siswa lemah, berkemampuan
baik, sedang, nanti ya cuma hanya jawab begitu. Nanti dituliskan di papan tulis. Nah, jadi kan siswanya bisa melihat juga, bisa menulis, yang bisa membaca sudah tuntas juga bisa menuliskan di papan tulis. Jadi kebutuhan siswa yang belum belajar membaca nanti juga akan lebih menambah kosakatanya Bu. Terus juga saya akan menyiapkan tadi KPD-nya yang disusun pada siswa tersebut. Oh iya, jadi ibu punya stimulus media yang menarik tadi ya Bu ya, berupa gambar-gambar, dan nanti yang sudah bisa menulis akan menuliskan di papan tulis, dan teman yang belum lancar bisa membaca tulisan temannya. Iya, bagus sekali. Jadi menyebutkan langsung saja. Iya, saya rasa strategi ibu itu sudah berpusat kepada murid ibu. Iya. Kira-kira apa nih yang masih dirasa kurang untuk observasi? Untuk observasi besok mungkin saya perlu menyiapkan yang KPD lagi nih Bu, yang ada beberapa KPD yang belum selesai nih, belum saya ketik begitu. Terselesaikan ya? Sudah dibuat rancangannya. Iya. Apa perlu dibantu itu Bu? Iya, mungkin untuk memudahkan juga saya perlu bantuan ya. Siapa kira-kira Bu yang bisa membantu? Insya Allah saya minta bantuan guru yang mengajar di kelas 1 juga Bu. Insya Allah saya minta bantuan beliau membantu. Iya. Kapan ibu mau menghubungi guru yang mengajar di kelas 1 tadi? Mungkin setelah ini saya menghubungi pihak Bu. Iya, langsung Bu Ya, ya. langsung. Iya, baik. Terkait kegiatan supervisi akademik untuk observasi besok, area pengembangan apa yang ingin ditingkatkan? Area yang perlu saya kembangkan Bu, yang pertama saya mengembangkan diri saya dulu, mengembangkan diri saya agar nanti bisa memahami siswa tersebut dengan berbagai faktor ya Bu ya. Terus yang kedua, area pengembangan saya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan mereka, dan yang KPD yang menarik, menantang, juga variatif. Sehingga anak tersebut tidak merasakan sulit memahaminya. Jadi bisa saya simpulkan ibu area pengembangannya ini adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu ya nantinya. Pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Kemudian strategi apa yang ada dalam diri ibu untuk meningkatkan kompetensi yang ibu sebutkan tadi? Strategi saya terus yang pertama dulu saya sering-sering melihat pembelajaran, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu, juga bisa berkonsultasi atau sharing dengan teman-teman yang sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena saya pun Bu baru hanya beberapa bulan menerapkannya ini, bahkan saya juga merasa belum percaya diri nih sebenarnya untuk menerapkannya di kelas saya, apalagi nantinya kan ada observasi dari ibu. Tapi dengan persiapan yang sudah hampir 100% Bu ya, ada 90% ya Bu ya persiapannya. Terus ibu juga nanti mungkin mencari referensi bagaimana pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Nah, insya Allah nanti ibu makin percaya diri untuk observasi besok gitu. Kapan ibu siap untuk pelaksanaan observasi? Observasinya dengan Ibu Rara insya Allah Jumat jamnya saya siap. Oke. Setelah observasi nanti kita ketemu lagi Ibu untuk pasca observasi. Nah, untuk pasca observasi ini kira-kira Ibu kapan bersedia? Pasca observasi berarti setelah anak-anak pulang sekolahnya Bu ya. Ya, berarti di hari yang sama Bu ya. Iya, di hari yang sama setelah anak-anak pulang sekolah.
Ya baik, sepertinya sudah cukup untuk observasi hari ini Ibu Risma. Semoga lancar, semoga persiapannya bisa mencapai 100% untuk observasi hari ini nanti Bu ya. Ya insya Allah. Iya, sukses buat Ibu Risma. Semangat juga kita observasi di kelas saya. Mau maju ke depan, kamu saja tunjuk dulu yang maju ke depan perwakilan kelompoknya. Siapa ya? Isan. Tuliskan apa tadi? Kayu. Apa? Kayu. Iya, Kak. Kayu. Tulisan ya? Perhatikan. Iya. Supaya teman yang di belakangnya bisa. Tadi baca apa? Kayu. Kakak. Ya. Lari. Kayu sudah kayu berarti Kayu juga. Ya dengarkan ya, nanti ada kata yang diulang. Kata, iya silakan lari. Kakak betul. Ayo cepat. Osa, boleh. Kanan. Iya maju lagi. Kasir, betul. Ayo maju cepat. Ki. Ya berarti lagi anak kita duduk ya. Ki, kenapa? Ya, berarti ada dua orang ini. Ayo. Dengerin. Ayo waktunya habis. Siapa ini namanya? Kita beli tepuk jempol. Jempol kanan. Semangat ya sama-sama. Terima kasih Tania. Kita sama-sama tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Kelompok Hanif apa yang dibicarakan ini? Tadi siapa yang menjadi pemenangnya? Siapa tadi yang menjadi pemenangnya? Siapa yang masih ingat kata terakhir yang diucapkan Alika kelompok keempat? Ayo, tadi Ustazah lihat bicara kelompok keempat. Apa tadi yang disebut kelompok Alika? Apa tadi? Apa? Oh, ternyata mendengarkan. Bisa diulangi sama-sama teman-teman? Kisah, Masya Allah, semuanya hebat. Kita kasih tepuk semangat lagi untuk kita semua yang paling semangat. Tepuk semangat. Nanti kita lanjutkan lagi dengan penulisan menggunakan K, K, I, U, dan U. Sekarang Ustazah mau membagikan lembar LKPD. Ada 2 lembar yang Ustazah bagikan. Sekarang semuanya siapkan. Ya. Anak soleh, rajin. Masa pindah ke sebelah kalau nyanyi
sudah siap kelompoknya? Ustazah harap pada saat mengerjakan kelompok lakukan dengan kerja apa tadi kawan? Kerjasama yang baik, saling temannya diberitahu saja ya. Tapi dengan suara yang lembut, tidak marah-marah itu temannya. Lisannya ada. Karena berkelompok berarti mengerjakannya bersama-sama. Kalau kawannya mau huruf yang itu berarti Isan yang lain. Ya Isan? Nah iya. Cari yang lain lagi Isan ya. Apa itu buah apa ya?
Risma. Iya, waalaikumsalam Bu Rara. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi pasca observasi nih Bu Risma. Iya, pasca observasi ini sesuai dengan yang janji kita sebelumnya dilaksanakan setelah observasi di kelas Ibu Risma. Kira-kira nanti tujuannya di pasca observasi ini apa Ibu Risma? Terima kasih ya Bu sudah membersamai saya nih dari kemarin dari tahapan observasi ya Bu ya. Terus tuh yang kedua observasi mengajar di kelas, Ibu selalu mendampingi saya. Terus kita hari ini alhamdulillah Ibu juga membersamai saya pada pasca observasi. Jadi untuk tujuan saya hari ini Bu, pada tahap pasca observasi ini saya ingin merefleksi diri lagi nih Bu, atau mengevaluasi tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin dengan Ibu. Gitu. Oke, baik. Jadi di sini kita tujuannya adalah refleksi dan evaluasi atas observasi pembelajaran yang di kelas kemarin ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, dari hasil refleksi Ibu, menurut Ibu Risma, gimana nih perasaannya setelah diobservasi? Refleksi Perasaannya Bu, bagaimana perasaannya? Perasaan saya tentunya setelah diobservasi kemarin merasa lega lah. Terus tuh kemarin juga ada rasa gugup ya Bu ya, karena saya kan baru menerapkan pembelajaran baru ini, pembelajaran baru yang saya terapkan di kelas saya gitu Bu. Tentu hal-hal baru yang saya dapatkan juga Bu. Yang pasti saya senang sekali Bu, saya merasa senang dan merasa pembelajaran itu sesuai apa yang saya harapkan. Baik. Jadi Ibu terlihat puas ya Bu ya atas observasi kemarin, kemudian Ibu juga menemukan hal-hal yang baru pada saat itu dan senang juga ya Bu ya. Nah, tadi Ibu bilang sudah hampir seluruhnya sudah tercapai ya Bu ya, sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira dari yang sesuai harapan Ibu tadi, bagian mana menurut Ibu semua yang sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat Ibu pada saat observasi kemarin? Dari hasil perencanaan kemarin ya Bu ya, saya kan di situ menyiapkan media pembelajaran, permainan-permainan yang mengasah anak untuk menemukan kosakata baru, terus juga menemukan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saya merasa senang dari kegiatan awal pembukaan, anak-anak begitu antusias, semangat, mereka itu fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan di kegiatan awal. Terus budaya positif yang saya sampaikan pada saat kegiatan awal itu peserta didik itu mengerti dan bisa dari dirinya sendiri Bu, bisa menunjukkan mereka itu mampu belajar dengan baik. Nah, terus pada kegiatan ini kan saya itu menampilkan sebuah gambar ya Bu ya, ada gambar yang berawalan K ya. Yang pertama itu kan saya buat pertanyaan dulu ya Bu ya, kemarin pertanyaan menantang ya, tentang kosakata yang berawalan K. Terus mereka jawab dengan bebas ya. Terus kemarin juga saya perlihatkan satu persatu gambar. Mereka merasa wah tertarik sekali karena dengan melihat gambar itu tadi Bu, mereka merasa lebih mudah menemukan kosakata baru tersebut. Mereka lebih mudah mengingatnya, mudah mengenalinya. Juga saya mencoba untuk meminta siswa menuliskan kosakata yang berhubungan gambar tersebut. Ternyata dengan antusias itu mereka bisa Bu menulisnya.
meskipun mereka perlu memikirkan dulu, tapi karena semangatnya luar biasa, tadi mereka berantusias dan bisa ternyata. Terus ketika saya mengajak mereka bermain, istilahnya bermain sambil belajar ya Bu ya, saya mengajak mereka bermain kosakata dengan pasangan kelompok. Jadi di sana ada kelompok akhwat dan kelompok ikhwan, perempuan dan laki-laki. Jadi saya membuka dua kelompok tuh permainannya. Harapan saya mereka dapat cepat dengan mudah menemukan kosakata. Nah, ternyata mereka itu dengan permainan seperti itu mereka berantusias sekali Bu. Mereka maju dengan semangat, yang lain yang duduk di belakang memperhatikan, menyimak, dan bahkan mereka memberi motivasi dan semangat kepada teman-temannya yang maju ke depan. Terus itu mereka bersaing, merasa bersaing siapa yang terakhir yang banyak mendapatkan kosakata baru. Kan waktu permainan itu siapa yang salah menemukan kosakata besar berawalan K ya kemarin ya. Misalnya mereka dapatkan itu balik lagi ke belakang, antri lagi. Nah, apabila salah Bu, mereka duduk, duduk berarti berhenti untuk bermain. Nah, jadi saya minta satu orang yang terakhir itulah yang pemenangnya Bu. Nah, ternyata dengan begitu mereka merasa tertantang, mereka merasa ingin itu lebih, karena ada teman-temannya yang beri motivasi tadi ya dengan cepat. Nah, begitu untuk yang kelebihan yang saya lihat pada pembelajaran kemarin gitu. Iya, betul sekali Bu Risma, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan, sesuai juga dengan data observasi kemarin ya, terlihat sekali antusias anak ya. Jadi pembelajarannya terlihat menyenangkan. Semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, ini berdasarkan catatan observasi saya kemarin. Dan banyak siswa yang antusias dalam pembelajaran. Nah, di situ kan Ibu Risma bilang bahwa kemampuan menulis anak mulai terlihat dari stimulus gambar, betul ya, dari stimulus gambar dan huruf-huruf yang Ibu sajikan, baik dari secara tertulis maupun dari permainan tadi ya Bu ya. Kemudian juga memotivasi anak yang lain ya Bu ya, menyimak juga, kemudian muncul rasa kompetitif juga dari permainan yang Ibu buat kemarin ya sama anak-anak. Ya, saya setuju dengan pernyataan Ibu. Nah, apakah ada yang lain yang menurut Ibu Risma yang sudah bagus kemarin? Saya rasa gitu ya Bu ya. Itu di bagian kegiatan awal tadi sama kegiatan inti. Saya rasa itu lebih bagus juga Bu. Karena melihat dari antusias anak-anak tersebut. Jadi Ibu cukup puas dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu rancang Bu ya. Dan ternyata respon anak juga antusias, aktif, dan menyenangkan Bu ya. Iya, baik. Nah, sekarang menurut Ibu bagian mana yang dirasa belum maksimal? Jadi Bu, yang saya rasa kurang maksimal ya, di bagian kegiatan diskusi. Ketika saya bagi lembar LKPD ya Bu ya, kan semua siswa itu sudah saya bagi kelompok sesuai kebutuhan belajar siswa. Jadi kemarin itu kan ada 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu sudah saya bagi sesuai kebutuhan belajarnya. Ada yang belajar cepat, terus satu kelompok sedang, cukup. Juga ada satu kelompok yang perlu bimbingan Bu. Nah, jadi saya merasa kurang maksimal saat mendampingi mereka pada saat diskusi kelompok tadi Bu. Untuk materi atau LKPD yang sudah saya siapkan sih sebenarnya saya sudah menyiapkan LKPD yang berbeda sesuai kemampuan mereka. Nah, yang jadi kendala saya Bu, kalau yang cepat itu ya alhamdulillah mereka sudah bagus ya
mereka bisa mandiri, bisa melakukan kerjasama dengan baik dengan kelompoknya. Namun yang saya rasa kurang maksimal saat itu waktu saya mendampingi pada satu kelompok yang perlu pendampingan belajarnya. Nah, Berarti kelompok 4 semuanya. iya, kelompok 4 Bu, perlu pendampingan. Nah, di kelompok itu kan saya satukan tuh ada anak yang memang matanya itu Bu tidak bisa melihat dengan bagus, tidak melihatnya jelas gitu. Terus kan di sana memang membacanya atau cari hitungnya itu perlu bimbingan sekali Bu. Belum bisa menemukan kata yang bagaimana ya, kata yang benar begitu Bu. Jadi saat itu saya saat mendampingi mereka itu perlu sekali bimbingan khusus begitu Bu. Perlu didampingi, kayaknya waktu saya itu kurang untuk mendampingi mereka itu, sedangkan kan saya juga perlu mendampingi kelompok yang lain itu tadi, sedangkan mereka memerlukan saya yang ada di sana, saya yang selalu berada di sana untuk memunculkan ide-ide mereka. Nah, memunculkan ide mereka untuk menemukan jawaban tersebut. Sebenarnya bentuk LKPD itu Bu, mereka sekedar mengisi rumpang pada kata, terus saya sudah siapkan gambarnya, mereka tambahkan kosakata yang kosakatanya itu yang perlu mereka perlukan ada kayak huruf vokal gitu untuk nah itu mereka saling ini terlihat kerjasama mereka nih merasa tidak yakin gitu Bu, merasa ini benar gak ya, ini benar gak ya, kan waktu kan semakin berjalan nih Bu ya, sedangkan saya kan harus juga menemui yang lain. Kan Ibu tahu sendiri kalau kelas 1 bagaimana ya Bu ya, meskipun mereka sudah mandiri, sudah bisa belajar, sudah bisa membaca, mereka juga perlu saya di sana perlu pendampingan, perlu motivasi dan motivasi dan semangat mereka agar mereka tetap kondusif, agar mereka merasa dihargai juga ya begitu Bu. Jadi itu kendala saya untuk kamu Bu pada saat aplikasi kita kemarin yang saya rasa kurang maksimal gitu Bu. Jadi menurut Ibu Risma ini kurang cukup waktu ya, dan agak kewalahan juga ketika harus mendampingi kelompok 4 yang tadi. Kelompok 4 ini adalah kelompok yang perlu bimbingan khusus, dan ada yang memang juga ada kelainan ya Bu ya, ada ini. Jadi memang perlu pendampingan khusus di kelompok 4 ini, dan itu memerlukan waktu, dan juga secara sikap tadi ya yang muncul di kelompok 4 ini adalah semuanya jadi kurang percaya diri, karena satu kelompok ini memang perlu bimbingan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan ya, boleh bisa disebut seperti itu. Padahal LKPD-nya tadi sudah Ibu sederhanakan ya Bu ya. Jadi mengisi ada Ibu sajikan gambar begitu dengan kata, dan katanya itu ada huruf yang perlu diisi gitu ya Bu ya. Perlu dilengkapi ya, beberapa huruf perlu dilengkapi, dan mereka masih belum muncul juga percaya dirinya Bu ya. Iya, sebenarnya saya tuh bisa, tapi mereka merasa kurang yakin dengan kemampuan mereka. Iya gitu Bu. Mungkin saya mempengaruhi di kelompok itu karena merasa bagaimana ya, padahal kan saya tidak menyebutkan bahwa mereka di kelompok itu bahwa kelompoknya kelompok perlu pendampingan, tapi kan kayaknya memang berpengaruh pada anak-anak biasanya tersebut. ada yang memotivasi teman yang lain. Iya, dan ini tidak kalau karena sama kelompok. betul Bu. Kalau saya kan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya kan saya kelompoknya itu kan saya campur Bu agar memudahkan saya begitu. Iya. Tapi untuk kelebihan ini kan saya lebih mudah memantaunya begitu Bu. Yang melihat perkembangannya. Iya.
Jadi itu merupakan tantangan Bu ya, ternyata ada juga tantangan baru. tantangan baru buat Ibu Lesmana. Menurut Ibu nih, apa yang harus Ibu lakukan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Jadi ini berarti permasalahan pembelajaran berdiferensi saya ya Bu ya. Jadi yang pertama mungkin saya memetakan kembali Bu posisi duduk mereka. Saya rencananya mau mengambil 1 atau 2 orang dari kelompok 1, 2, dan 3 itu tadi untuk mendampingi atau untuk masuk di kelompok tersebut. Saya masukkan langsung di kelompok tersebut untuk menambah teman-temannya tadi yang perlu pendampingan belajar. Ya, harapan saya akan memudahkan saya nanti untuk melakukan belajarnya, dan ketika post-test atau mengerjakan kelompok, mereka mampu bekerja sama dengan baik, dengan ada teman tadi yang bisa memberi motivasi, dorongan pada temannya yang di kelompok 4 tadi itu. Ya, terus yang kedua saya ingin mencari sumber lain di YouTube, bisa di YouTube ya, atau mengakses platform Merdeka Belajar ya Bu ya di sana ya. Terus juga saya mungkin minta saran atau bagaimana tentang lomba berdiferensi ini kepada guru penggerak ya, ya seperti Ibu Rara ya. Sekarang ini alhamdulillah saya sudah melakukan itu. Terus juga nanti sumber-sumber lainnya yang dapat bisa saya pakai atau terapkan pada berikutnya. Baik. Jadi itu memang dari awal Ibu ini di praobservasi itu fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, kemarin area pengembangannya yang ingin dicapai. Nah, dan ternyata Ibu menemukan tantangan baru ketika di tahap observasi. Dan Ibu ingin sudah punya rencana nih, beberapa rencana untuk menindaklanjuti permasalahan yang Ibu hadapi terkait pengelompokan siswa tadi. Saya setuju juga dengan yang Ibu sampaikan ya, mungkin perlu dipetakan lagi posisi duduk. Mungkin tidak masalah menurut saya posisi duduknya tidak ini ya, memang kelas 1 ya, posisinya sekarang ini di kelas 1, jadi tidak masalah walaupun harus digabung dengan siswa yang tadi yang lebih cepat ya Bu ya, tapi nanti tetap dengan LKPD yang berbeda. Iya betul, seperti kayak menerapkan tutor sebaya mungkin ya. Bagus sekali Bu rencananya terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kalau selain aspek itu, apakah ada permasalahan yang lain yang Ibu hadapi? Ada sih di bagian penutup ya Bu ya, kemarin itu waktu penutup di sana kan pengembangan saya yang rasa kurang pada pengembangan KSP Bu, tentang emosi sosial anak kan. Kalau kelas bawah ini 1, 2, 3 ini memang kerap sekali, bahkan setiap hari pun tentu saja kita menemui hal seperti itu, hal yang biasa untuk anak-anak, tentang sosial emosinya, dari mood belajarnya, mudah bosan, mudah konsentrasi yang cepat hilang, ya begitu ya Bu ya. Dan saya rasa pada bagian penutup itu saya kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran atau merefleksi pembelajaran kemarin di bagian penutup. Jadi di bagian penutup kurang dikuatkan KSN-nya. Iya. Terkait apa itu Bu kira-kira KSN-nya tadi? Dari 5 KSE, kira-kira yang mana yang mau dikembangkan lagi? Dari kesadaran diri Bu. Ya, kesadaran diri pada anak. Jadi dari kemarin kan penutup itu kan saya melihat waktunya terbatas, observasi terbatas, minim sekali saya untuk menutup, yang merefleksi itu dengan bentuk pertanyaan, umpan balik. Saya melakukannya itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti aja, tanpa melakukan
ada, atau kita ajak bermain dulu misalnya, atau nyanyi-nyanyi dulu Bu. Kan biasanya kalau anak-anak kelas 1 ini sama saja sih seperti anak-anak TK Bu, mereka itu perlu penyegaran, selalu disegarkan begitu Bu. Apalagi sudah jamnya siang begitu ya Bu ya. Jadi mereka tuh konsentrasinya mudah sekali menurun. Nah pada saat itu ada beberapa siswa, tidak semuanya sih Bu Rara, ada beberapa siswa yang kayaknya begini, kayak kurang apa ya, saya rasa sudah terlihat iya kan semangat lagi nih, kayak perlu gerakan. Iya, saya sih pengen gitu, tapi mereka waktunya terbatas tadi. Terus kan untuk kelas 1 ini apalagi sendiri ya Bu ya, di kelas ya siswa yang banyak, mengkondisikan untuk bisa membuat lingkaran saja itu kan perlu waktu Bu. Bisa 15 menit, 25 menit ya, sulit bagi saya Bu ya. Bisa saya tangkap di sini ya. Sesuai dengan data observasi kemarin, sebenarnya memang sudah terlihat ada 2 dari 5 KSP yang dia di kelas 1 ini memang sudah mulai muncul. Tapi yang seperti Ibu sampaikan tadi, kurangnya mungkin di bagian penutup. Di bagian pembuka dan inti saya sudah melihat kesadaran diri anak, yaitu ketika anak mengakui kesalahannya ketika dia tidak mendengarkan temannya. Nah, dan Ibu memberikan respon, Ibu menanyakan apa yang diucapkan oleh temannya, dan ternyata dia dengan jujurnya mengucapkan bahwa tidak mendengar apa yang disampaikan temannya, dan Ibu meminta temannya mengulangi lagi begitu. Nah, itu sudah muncul pada saat itu KSK-nya, dan kemudian kesadaran sosial juga terlihat ketika anak mau bermain sesuai antriannya. Jadi kan berbaris ya Bu, yang kemarin anak-anak bermain bagus sekali. Itu tertib tuh barisnya. Iya, dan dia mau sesuai aturan permainannya. Tidak ada yang nyerobot kan kemarin Bu ya. Yang kalah itu harus menerima. Iya, menerima, dan itu kesadaran sosialnya ketika bermain sudah muncul. Nah, cuman tadi kata Ibu kurangnya adalah di bagian penutup karena permainan sudah berakhir. Menurutnya ini sudah tidak menarik lagi di bagian penutup ini. Jadi ada penurunan di situ karena memang emosi anak kelas 1 ini tidak stabil. Nah, saya sangat memahami itu tuh wajar sekali untuk di kelas 1 Ibu. Dan menurut saya ini tidak menjadi hal yang tidak begitu mengkhawatirkan menurut saya ya. Memang mungkin perlu dikembangkan lagi, tapi ya memang sesuai dengan usianya, kiranya nanti bisa lebih baik lagi ya. Iya Ibu, tetap semangat Bu ya untuk menanamkan ya nilai yang ada di KSL. Mungkin perlu pemahaman secara konkret mungkin Bu nanti anak-anaknya. Iya. Jadi apa nih solusinya nanti kira-kira Ibu? Ya, solusi saya untuk menerapkan KSL ini yang diperkuatkan tadi, mungkin saya perlu menyiapkan banyak ide-ide baru, permainan-permainan baru atau jenis tepuk-tepukan baru yang lebih meningkatkan motivasi mereka ketika down di saat yang tidak kita duga Bu. Iya, kan yang saya rencanakan itu kan padahal kan apa yang kita rencanakan ini begini, tapi kan kita tidak tahu yang terjadi di lapangan. Ya anak-anak terjadi pada saat itu, pada saat kegiatan penutup tadi, anaknya mulai menurun nih motivasinya untuk menyimak, karena memang dari menyimak menjawab kita aja. Jadi rasa kurang mungkin mereka rasa. Jadi solusi saya ya begitu tadi Bu, saya akan mencari untuk permainan yang mudah, misalnya saya langsung putarkan musik ya Bu ya, mereka bergerak langsung di tempat duduknya, atau saya minta pejamkan mata, atau menebak benda, ambil benda yang seperti itu, yang lebih singkat, yang lebih tidak membutuhkan waktu untuk lama. Ya gitu Bu. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan
dengan pendapat Ibu ya. Jadi ingin merancang penutup pembelajaran yang menyenangkan, yang juga menarik, tetap menarik perhatian siswa, dan di situ nanti muncul kesadaran dirinya, manajemen dirinya begitu melalui media-media yang menarik tadi yang Ibu siapkan. Iya. Kira-kira nanti siapa saja nih yang bisa bantu Ibu nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang membantu saya mengatasi permasalahan tersebut, yang saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat ya, sesama pengajar kelas 1, guru mata pelajaran, atau orang yang ahli di bidang tersebut yang sudah berpengalaman seperti Ibu Rara. Mungkin saya nanti minta bantuan lagi. Terus juga saya mencoba mencari referensi sumber-sumber lain di internet. Oke, betul sekali. Apa nih Bu ukuran keberhasilannya nanti? Kira-kira Ibu katakan berhasil, sudah berhasil, ketika siswa itu bagaimana? Kita sebagai guru ya Bu Rara tentu punya target ya. Ketika kita mengajar, ketika kita memberi materi, pasti ada tujuan akhir yang kita harapkan ya, begitu. Kalau kita sekadar mengajar, sekadar memberi materi, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak melihat hasil akhir yang didapat. Bukan hasil yang lebih bagus sih, kita melihat perkembangannya membaik dari awal sampai ke depannya nanti. Harapannya semakin baik dan meningkat hingga harapan saya mereka berprestasi di kelas, terus itu sikap, akhlak tadi dari KSN-nya itu semakin bagus, kesadaran dirinya juga terhadap teman-teman di kelas. Mereka tahu tanpa kita beritahu atau kita ingatkan berulang-ulang kali. Mereka tanpa kita ulang, mereka sadar sendiri, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Terus keberhasilan itu saya lihat dari postes nanti, dari postes mereka, bagaimana hasilnya, atau keterampilan mereka saat mereka bisa diskusi atau tanya jawab, apakah mereka pemahamannya itu meningkat lebih bagus ya. Itu yang saya lihat nanti ukuran keberhasilan anak tersebut. Ya, baik. Jadi nanti Ibu akan memantau perkembangannya Bu ya, walaupun tidak sesuai target misalnya, cuma ada perubahan sedikit demi sedikit gitu ya Bu ya, baik itu dari sikapnya maupun nanti dari hasil asesmennya nanti, dari penilaiannya. Ya Ibu, semoga sukses Bu ya. Kira-kira kapan Ibu rencananya untuk memulainya? Iya, rencananya saya perlu diskusi dulu nih dengan teman sejawat, orang sejawat tadi, dengan sesama guru mapel. Kita perlu menyamakan tujuan. Nah, tujuannya yang pertama kita harus sama tujuannya. Apabila tujuan itu berbeda dengan antara guru A dan guru B, tentu kita ukuran keberhasilan itu mungkin akan lambat dilihat. Jadi kita perlu diskusi dulu, kita perlu adakan rapat dulu Bu, ataukah kaget dulu nih dengan guru pengajar kelas 1 nanti bagaimana untuk pemenangan seperti ini, apa yang perlu dilakukan dulu. Jadi untuk minggu depan ini bisa kayaknya Bu, setelah selesai ini Sabtu, mungkin karena Sabtu kan libur ya anak-anak, jadi lebih enak dia di Sabtu. Salah dulu mau rapat dulu, diskusi dulu, menyusun program yang akan dilakukan ya, saja yang direncanakan tahapan-tahapannya. Insya Allah semoga saat nanti kenaikan kelas kita harapannya ada hasil yang kita lihat, ada sesuatu yang kita banggakan dari anak didik tersebut Bu. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah ada rencana untuk dimulai dari Sabtu depan Bu ya. Dimulai dengan diskusi dulu dengan sesama guru pengajar kelas 1. Iya, bagus sekali Ibu rencananya. Baik, secara keseluruhan
Pembelajaran ibu itu sudah bagus Bu. Kesepakatan kelas sudah ada, dilihat di awal pembelajaran, kemudian media yang menarik dengan beragam gambar yang disajikan, RPP yang dibuat juga sudah bagus, lengkap dengan asesmennya. Cuma mungkin tadi Ibu ingin memetakan hasil menulisnya Bu ya. Iya, kemampuan menulisnya. Jadi nanti saya juga mau lihat nih Bu hasil pemetaan Ibu berdasarkan kemampuan menulisnya. Ya, dan untuk KSL-nya perlu diingatkan lagi siswanya bagaimana manajemen dirinya selama mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Iya, kira-kira apa nih Bu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan pada hari ini rasanya lega lagi nih Bu Rara. Merasa lebih lega lagi, merasa terkeluarkan anak-anak saya, merasa lebih dihargai. Saat saya observasi kemarin, Ibu juga mengamatinya dengan bagus. Saya juga lebih semangat lagi nih dari Ibu, karena Ibu selalu memberikan motivasi, dorongan kepada saya. Jadi kesimpulan saya hari ini, saya akan terus belajar, memperbaiki diri, terus meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya, karena baru tadi pembelajarannya saya terus menggali, terus melakukan praktek baik di sekolah saya. Dari situ saya selalu merefleksi diri saya. Yang pertama saya ingin merefleksi diri saya dulu, mungkin nanti kita belajar lagi. Terus saya juga mau refleksi dari siswa tersebut, bagaimana pembelajaran kita yang kita lakukan di dalam minggu ini. Terus juga yang paling penting tadi pengembangan KSL. Pengembangan KSL ini untuk kelas bawah tadi ya Bu ya, 1, 2, 3 ini perlu kerjasama yang baik antara guru, orang tua juga di rumah Bu, perlu pemahaman agar mudah diterapkan, mudah diingat, mereka terbiasa, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu benar, dan mereka untuk melakukan kesalahan yang merugikan pada dirinya tersebut, apalagi di pembelajaran yang kita siapkan tadi. Nah, terus saya akan mencari referensi video pembelajaran nanti juga di YouTube atau platform Merdeka Mengajar, membaca buku ya Bu ya, buku referensi. Mungkin nanti Ibu Rara bisa membantu saya nih mengakses sumber-sumber yang terpercaya dan dipahami ya. Terus saya akan terus memperbaiki permasalahan yang saya hadapi. Saya tidak menyerah, saya selalu berusaha untuk peserta didik, karena kelas 1 ya, kelas 1 ini perlu sekali kita apa ya, mereka itu memang perlu diperhatikan, habis itu terus digali. Kalau kita abaikan mungkin akan berlanjut nanti ke jenjang berikutnya. Mereka tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk belajar lebih baik, juga calistung-nya mungkin nanti tetap meningkat. Nah, jadi harapan saya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, KSL ini, budaya positif yang saya terapkan di kelas, harapannya peserta didik akan berkembang lebih baik. Pendidikan di sekolahan SD Kota Ayu Berara. Luar biasa Ibu. Iya, Ibu semangat sekali. Tetap dilanjutkan Ibu praktek-praktek baiknya tadi. Refleksinya juga semoga nanti ada perubahan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Kalau dari saya cukup. Terima kasih banyak Ibu. Ibu luar biasa. Dari pertemuan kita perobservasi hingga sekarang, saya merasa semangat Ibu ini terus meningkat begitu sampai ke akhir. Iya, sukses terus Ibu untuk pembelajaran Ibu berikutnya ya.